Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah bertatap muka dalam upaya kita untuk mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita masih mengkaji tentang manhaj tarjih yang berkaitan dengan sumber hukum di dalam Muhammadiyah atau sumber agama dalam perspektif Muhammadiyah, yang kita akan membahas tentang al-urf al-qanuni atau legal custom atau adat atau tradisi. Di dalam manhaj tarjih, sebagaimana yang kita sudah sering petakan, sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah makbulah. Yang kedua disebut sumber hukum sekunder atau pendamping atau instrumental. Sebagian ulama Muhammadiyah mengistilahkan metodologi ijtihad yang meliputi ijma', konsensus, sudah kita bahas. Kias, analogi, juga sudah kita pernah bahas. Istihsan juga sudah pernah kita bahas kemarin. Dan kita untuk sekarang kita bahas al-urf al-qanuni, dan di pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas saddu dzari'ah, maslahah mursalah, dan fatwa sahabah. Berarti ini berkaitan dengan apa? Sumber hukum pendamping atau apa? Instrumental. Maksudnya apa? Karena semua sumber hukum yang kita sebutkan di sini tidak berdiri secara independen. Dia harus bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, baik dalilnya itu ditemukan secara eksplisit maupun tidak. Misalnya terjadinya ijma, yang namanya ijma pasti ada mustanad, ada sandarannya baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Itu sebelum terjadinya ijma itu kan ada dalil Quran dan Sunnah. Kias itu yang pasti karena pokoknya atau pokok sesuatu yang dikiaskan atasnya atau pokoknya, karena asal fara itu apa? Cabang itu sesuatu yang dikiaskan, asal itu pokok itu harus ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika kita membahas istihsan itu hasilnya kan apa? Aturan atau kaidah pokoknya itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi disalahi karena ingin apa? Merealisasikan sebuah maslahah itu. Kemudian
kita nanti akan membahas uruf itu. Apakah uruf itu independen atau tidak, atau tetap bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita lihat ya. Di Muhammadiyah diistilahkan dengan istilah al-uruf. Uruf itu adat, custom, tradisi. Tapi ditambahi atau disifati konun. Konun itu apa? Hukum. Maksudnya adat atau tradisi atau kebiasaan yang sudah diformalkan atau dilegalisasikan. Ini disebut apa? Legal custom. Kenapa? Karena kalau uruf saja, kebiasaan itu bisa jadi hukumnya hanya mubah saja, tidak punya implikasi hukum. Tapi kalau legal custom itu punya implikasi hukum. Misalnya jenengan Pak, kalau mau nikah itu perginya kemana? Ke KUA ya. Kalau mau nikah apa? Perginya ke KUA. Kenapa kok ke KUA? Tidak cukup ke walinya saja. Padahal di zaman Nabi kalau sudah dinikahkan wali kan selesai. Tapi jenengan sekarang pasti kalau orang mau nikah itu mikirnya ke KUA. Yang disampaikan ke orang kan ke KUA atau Pak. Meskipun walinya sudah ditembung juga. Tapi KUA-nya ini yang lebih dimunculkan karena punya implikasi hukum atau tidak? Punya. Dalam fikih kontemporer pernikahan apa? Harus dicatat itu. Artinya ini uruf, kebiasaan tapi punya implikasi apa? Hukum. Demikian juga apa? Perceraian. Kalau seorang suami bilang ke istrinya, kamu saya talak, itu kalau fikih klasik ya sudah jatuh apa Pak? Talak. Tapi kalau di fikih kontemporer diajukan kemana Pak talak itu? Ke pengadilan sampai lahir apa? Akte cerai. Sebagaimana nikah ada akte nikah. Berarti ini custom, budaya atau apa? Kebiasaan yang punya implikasi hukum itu. Itu yang disebut apa? Al-uruf al-qanuni itu. Nah, di sini topik kita perspektif, Pak. Artinya nanti kita lihat bagaimana perspektif ulama dan baru kita masuk apa? Perspektif manhaj tarjih dan aplikasinya. Apakah Muhammadiyah mengaplikasikan uruf untuk merumuskan putusan atau fatwa? Tapi sebelumnya kalau kita lihat hukum yang disandarkan pada al-uruf itu, pada al-uruf apa? Qanuni, itu bisa kita kategorisasikan ijtihadnya itu ijtihad apa? Dari tiga ragam ijtihad Muhammadiyah. Bayani, qiyasi, istislahi, berarti ini ke ijtihad apa Pak? Istislahi, ijtihad yang ingin merealisasikan apa? Sebuah maslahah. Karena kaidah pokoknya apa? Al-adah apa? Muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan apa? Sumber hukum gitu. Sebagaimana dalam kaidah apa? Fiqhiyah itu masuk kaidah yang primer. Ada 5 kaidah fiqhiyah yang primer, Pak. Yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu ditentukan apa, Pak? Maksud atau niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Al-yaqinu la yuzalu apa? Bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Yang ketiga apa? Al-masyaqqatu tajlibut apa? Taisir. Ini ulama Pak, kalau nggak nyantol ya belum, berarti belum level ulama. Al-masyaqqatu apa? Tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu apa? Membawa ke kemudahan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ad-dararu yuzal. Sesuatu yang berbahaya, berisiko itu dihilangkan. Yang kelima apa?
al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi sumber hukum atau menjadi sumber norma. 5 kaidah fikih itu, Pak. Ada yang sebagian ulama yang menyebutnya kembali pada inti dari agama. Inti agama itu 2. Yang pertama, Pak, jalbul masoleh, mendatangkan atau merealisasikan kemaslahatan. Yang kedua, darul mafasid, menolak kerusakan. Tapi kalau diringkes lagi, Pak, inti agama itu ya jalbul masoleh, mendatangkan kemaslahatan. Jenengan sholat mendatangkan kemaslahatan. Jenengan infak mendatangkan kemaslahatan. Semua syariat kita jalbul masoleh, sehingga menjadikan orang muslim itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ada kemaslahatan duniawiyah. Wa fil akhirati hasanah kemaslahatan akhirat itu. Nah, sehingga ijtihad ini masuk pada ijtihad istislahi itu. Karena di dalam tarjih, Pak, gitu, kajian tentang al-uruf itu tidak banyak. Ya ada, misalnya di manhaj tarjih Profesor Samsul Anwar, itu cuma disebutkan beberapa kalimat itu tentang al-uruf al-qanuni, sehingga kita menggunakan referensi di luar tarjih untuk membantu kita memperluas kajian tentang al-uruf al-qanuni. Ada kitab usul fikih, ini yang kitab kontemporer, nggak saya ambilkan dari kitab klasik. Meskipun kontemporer tetap bahasa Arab, Pak, ya, bukan berarti kontemporer bahasa Indonesia. Nama kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi. Al-Wajiz itu artinya ringkas, fi usulil fiqhi. Usul fikih yang ringkas itu, enggak terlalu dalam. Tapi isinya cukup luar biasa. Yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, yaitu Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini beliau seorang profesor di Universitas Baghdad. Bukunya ini cukup terkenal. Beliau juga menulis Al-Madkhal ila Dirasah Asy-Syariah, itu pengantar studi syariat. Itu bukunya juga terkenal dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sana disebutkan pembahasan tentang al-urf. Apa yang disebut dengan urf? Ini kita awali dari definisi. Urf itu sesuatu yang dikenal di masyarakat. Jadi kalau sesuatu dikenal di masyarakat itu masyarakat nggak memandang apa, Pak? Aneh itu. Kalau jenengan mau nikah, pergi ke KUA, aneh atau enggak, Pak? Umum. Kok nikah terus, Pak, biar semangat ya. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang sudah dapat tambah lagi gitu. Biar semuanya semangat. Sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan menjadi custom atau kebiasaan mereka, wasaru alaih, terus mereka Pak, mengaplikasikan dalam kehidupan min qaulin au fi'lin, baik dari perkataan maupun perbuatan itu. Sehingga nanti pembagian uruf itu bisa diklasifikasikan, ada uruf yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan. Bedanya dengan adah, atau jadi bahasa Indonesia adat itu apa? Sebagian ulama membedakan, sebagian ulama menyamakan. Tapi dalam pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, Pak, dua-duanya maknanya sama. Berarti kalau disebut uruf sama dengan adah itu. Tidak dibedakan. Semuanya maknanya dua-duanya maknanya sama atau sinonim gitu. Ya. Kemudian uruf ini kalau kita coba klasifikasikan dari segi objeknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama uruf amali, uruf yang berupa
perbuatan. Yang kedua Pak, al-uruf al-qauli, uruf yang berupa perkataan. Kita awali yang pertama. Kalau disebut al-uruf amali itu apa? Ma'tadahu nasu min a'mal, sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dari beberapa aktivitas atau perbuatan. Contohnya Pak, al-bai' bita'ati atau bil mu'atot, jual beli dengan tanpa ijab dan qabul Pak. Misalnya jenengan beli sesuatu hanya ngasih uang, kemudian pembelinya apa? Ngasih barang, tidak ada akad transaksi atau ijab qabul. Padahal dalam kitab fikih klasik Pak, jual beli semacam itu sah atau enggak? Sah atau enggak Pak? Dalam fikih klasik tidak sah Pak. Karena illa antaku natijaratan apa? Antarodin itu kan harus ada keridoan. Keridoan itu kan diekspresikan dengan apa? Dengan ucapan Pak. Pembeli mengatakan saya beli, penjual saya jual gitu. Atau penjualnya saya jual, pembelinya saya beli. Itu bi'tu washtara itu kalau dalam bahasa Arab. Sebagaimana dalam rumusan fikih Syafi'i Pak, dalam Alfiyah Zubat ya. Wa innama yasihu bil ijabi wa biqabulihi wa bistijabi. Sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan ijab, dengan qabul atau dengan istijab. Seorang penjual mengatakan apa? Atau seorang pembeli, mohon maaf, tolong jual barang ini, kemudian apa? Penjual mengiyakan, itu namanya istijab gitu. Datangnya itu dari pembeli, meskipun secara umum ya dari penjual. Itu yang penting terjadi ijab dan qabul. Tapi masalahnya banyak transaksi di zaman sekarang tidak pakai ijab dan qabul itu. Bahkan ada di beberapa sekolah Pak, cukup naruh apa? Jual gorengan itu loh, kan dikasih ini harganya sekian, jenengan tinggal apa? Ngasih uang, ngambil gorengan. Itu bagaimana hukumnya? Itu nggak ada transaksinya. Semacam itu disebut al-bai' bita'ati. Jual beli hanya sekedar ngambil dan ngasih uang. Tapi itu sudah umum Pak. Dan juga di kota besar Pak, mau beli minuman dingin itu cukup apa Pak? Masukkan koin. Itu tidak terjadi transaksi atau ijab dan qabul, sah atau tidak itu. Nah, tapi ini sudah menjadi apa? Keumuman Pak. Dan tidak ada yang mengingkari. Ada enggak Pak yang mengingkari? Tidak ada gitu. Nah, ini yang disebut apa Pak? Al-uruf amali, kebiasaan yang berupa apa? Perbuatan. Kemudian dalam pernikahan Pak, mahar atau mas kawin itu dibagi menjadi dua. Ada yang muajjal, ada yang muajjal. Pakai ain sama pakai hamzah. Ada yang tunai, ada yang kredit. Jenengan tunai atau kredit Pak dulu? Secara umum pasti itu ya, qabil tu nikahaha wa taswijah bil mahril madkul itu apa Pak? Halan kan itu. Tunai itu. Jarang yang bilang apa? Kredit gitu. Meskipun sejak kita belajar fikih nikah Pak, pasti ya diajari kalau mahar itu ada yang kredit, tidak semuanya apa? Kontan gitu. Semuanya itu dilakukan Pak, meskipun secara umum apa? Secara kontan. Itu berarti uruf apa? Amali. Kemudian di WC umum kalau kita masuk itu apa? Jenengan menggunakan air berapa liter itu tidak diperhitungkan. Terus lamanya jenengan di WC itu berapa menit tidak
perhitungan Pak, tukang WC atau penjaga WC nggak pernah lihat jam itu. Semuanya bayarnya apa? Sama 2.000 Pak. Itu apa? Uruf amali. Uruf yang berupa apa? Perbuatan itu. Kemudian kalau misalnya jenengan ada tamu, jenengan apa? Bawa suguhan Pak. Entah kopi, entah apa? Makanan ya. Nggak ngomong apa-apa. Kadang yang ngomong monggo Pak. Kadang-kadang kalau sudah agak akrab ya langsung tidak ngomong apa-apa. Terus tamunya itu tiba-tiba ngambil Pak. Boleh atau enggak itu? Atau itu termasuk mencuri Pak? Nah, meskipun tidak ditawani Pak, kalau sudah dibawa ke meja tamu itu menunjukkan kebolehan. Wis disuguhno Pak. Meskipun tidak muncul secara verbal itu. Ya meskipun kalau etikanya ya nunggu dipersilahkan, kecuali nawis kenal plekduk Pak. Itu apa? Uruf amali. Kemudian uruf qauli yang berupa apa? Perkataan. Ma ta'arafa alaihi nasu fi ba'di apa? Al-fadhihim. Sesuatu yang dikenal oleh masyarakat di sebagian ucapan-ucapan mereka. Contohnya dalam bahasa Arab walat. Walat itu sebenarnya bahasa Arab itu maknanya dua Pak, walat itu. Untuk zakar, untuk unsa. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab Pak, walat itu pasti diartikan anak laki-laki. Padahal secara bahasa walat itu juga boleh untuk anak perempuan. Karena sudah dikenal di masyarakat Arab, kalau disebut walat itu yang langsung apa? Anak laki-laki. Misalnya saya ngomong ke tadi Mas Imron, tolong ambilkan aqua. Padahal ini bukan aqua, ini soli. Ini uruf qauli Pak, menunjukkan kalau air mineral karena yang paling awal itu aqua ya semuanya disebut aqua. Tapi kita tidak ada yang mengingkari dan jenengan langsung paham. Tolong ambilkan aqua. Padahal ini bukan aqua ini. Ini uruf apa? Qauli. Ya. Kemudian kalau disebut daging itu apakah untuk apa Pak? Ikan yang dari apa? Dari kali atau dari apa? Sungai Bengawan? Atau hanya untuk sesuatu yang apa Pak? Disembelih atau misalnya dari apa? Sapi, kambing. Kalau disebut daging itu apa Pak? Umumnya ya dari sapi atau kambing. Rata-rata ya sapi Pak. Ikan itu tidak disebut apa? Daging. Meskipun Al-Quran itu pakai kata nyebut ikan itu lahman toria. Lahman itu apa? Daging toria. Artinya ikan itu juga dalam bahasa Al-Quran disebut lahman torian. Tapi ini tidak punya implikasi sebuah hukum. Kalau jenengan bersumpah, saya bersumpah demi Allah tidak makan apa? Daging. Terus jenengan makan ikan. Kalau jenengan makan ikan melanggar sumpah enggak Pak? Hah? Melanggar sumpah atau enggak? Enggak. Tapi masalahnya Al-Quran itu menyebut ikan itu lahman toria. Padahal bahasa Al-Quran menyebut ikan itu ya daging. Tapi kenapa jenengan jawab tidak melanggar sumpah Pak? Enggak umumnya Pak. Berarti yang di sini yang dimenangkan apa? Al-urf al-jali. Kebiasaan yang umum atau yang sudah melekat di suatu masyarakat meskipun menyalahi bahasa Al-Quran. Tapi syaratnya Pak harus tidak punya implikasi hukum. Tapi kalau jenengan misalnya demi Allah saya tidak akan sholat. Itu contoh Pak, contoh. Ini contoh jelek ya.
terus jenengan berdoa. Jenengan melanggar sumpahnya atau enggak? Melanggar atau enggak, Pak? Nah, sholat itu secara bahasa doa. Tapi maksudnya saya demi Allah saya tidak akan sholat. Itu jenengan maksudnya sholat secara syar'i atau sholat secara bahasa, Pak? Syar'i. Berarti kalau jenengan berdoa ya tidak apa-apa. Ya, itu agak jelimet, Pak. Kalau kayak itu contoh saja. Kemudian yang kedua ini, uruf ditinjau dari segi cakupannya, Pak. Ada al-uruf am, uruf yang sifatnya apa? General atau universal. Yang kedua al-uruf al-khas, yang spesifik. Maksudnya apa? Kalau al-uruf al-am itu kebiasaan, adat, tradisi yang universal, Pak. Artinya diakui di setiap negara atau setiap bangsa itu. Tapi kalau al-urf khas, Pak, hanya berlaku di suatu masyarakat tertentu. Contoh uruf am, Pak. Kalau orang Islam itu di negara manapun, Pak, mahar itu ya ada dua, ada yang kontan, ada yang kredit. Itu umum, dan juga di WC umum tadi. Orang masuk WC umum itu tidak menghitung berapa liter dan berapa lama, tapi bayarnya apa? Sama itu di semua tempat semacam itu, Pak. Berarti apa ini? Uruf am, uruf yang universal atau general. Kalau uruf yang khas, spesifik, ini hanya berlaku di masyarakat tertentu. Kalau kita orang Jawa punya adat, punya tradisi apa, Pak? Tertentu. Misalnya kalau ada orang yang duduk, kita lewat, kita apa? Membungkukkan punggung. Itu kan tradisi Jawa itu. Waktu saya kuliah, Pak, dosen saya tahu semacam itu, marah-marah itu. Karena apa? Beda adat dan beda apa? Tradisi. Kalau mau lewat depan orang nggak usah bungkuk, logikanya kan nggak sama, Pak. Kemudian contohnya kalau kita di Indonesia yang sakral itu kepala atau pantat, Pak? Kepala. Kalau jenengan apalagi sepuh, Pak, kepala jenengan dibuat main-main, itu pasti marah. Tapi kalau orang Arab yang sakral itu pantat, Pak. Kepala dipegang nggak apa-apa, tapi jangan sampai megang pantat. Ini kan berarti uruf khas, hanya berlaku di satu daerah, satu komunitas, satu masyarakat, Pak. Bisa jadi beda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Berarti tidak universal. Baik ini qauli maupun amali. Bisa dipahami ya? Contoh yang khas, Pak. Dalam setiap disiplin ilmu tertentu ada apa? Terminologinya. Sunnah menurut ahli hadis dengan ahli fikih sama atau enggak, Pak? Sama atau enggak? Beda. Kalau sunnah menurut ahli hadis, sunnah itu ya apa, Pak? Qauliyah, fi'liyah, takririah. Tapi kalau menurut ahli fikih, sunnah itu apa? Sesuatu yang orang melakukan apa? Dikasih pahala, kalau ditinggalkan tidak ada konsekuensi dosa. Ini beda disiplin, definisinya beda gitu. Sunnah menurut ahli usul fikih apa, Pak? Tadi kita bahas ya. Sunnah itu apa? Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi menurut apa? Beda disiplin ilmu, beda apa? Pengertian. Makanya kalau disebut sunnah itu menurut perspektif apa dulu kan itu. Oke ya. Itu berarti apa? Uruf khas, yaitu apa? Istilah spesifik yang dipahami disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang ketiga, Pak, tadi kan uruf ditinjau dari apa? Objeknya. Terbagi menjadi apa? Qauli dan amali. Perkataan dan perbuatan. Dari
apa tadi? Dari cakupannya, ada yang am, universal atau general, ada yang khas spesifik. Lah sekarang dari segi legalitasnya, ada yang sahih, yang sah, ada yang fasid, yang rusak. Al-urf as-sahih, tradisi budaya yang sahih itu apa? Mala yukhalifu nassan min nususi asy-syariah. Tradisi adat yang tidak bertentangan dengan nas dari nas apa? Syariat. Ini syaratnya ya, tidak boleh kontradiksi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, wala yufawwitu maslahatan mu'tabarah. Tidak menegasikan kemaslahatan, Pak. Artinya apa? Tidak membawa mudarat, tapi apa? Membawa maslahat. Makanya ditambahi wala yajlibu mafsadatan rajihatan. Di syarat kedua apa? Membawa maslahat. Yang ketiga apa? Tidak membawa madarat. Ini syaratnya, Pak. Tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak membawa maslahat dan tidak membawa madarat. Contohnya apa, Pak? Kalau jenengan suruh ngasih contoh, Pak. Kalau orang mau nikah, nikah, Pak, biar semangat, Pak. Sebelum akad nikah, Pak, biasanya dulu jenengan ngasih apa, Pak? Oh, lali, Pak. Lah wong Jawa ada apa, Pak? Sasraan, apa ada lagi apa lagi? Peningset nih kok, malah saya nggak tahu. Oh gitu. Itu jenengan hitung sebagai mahar atau enggak, Pak? Bukan. Berarti itu boleh atau enggak, Pak? Hah? Jenengan kasih ke keluarganya atau calon istrinya, tapi tidak dihitung mahar. Jenengan enggak kalkulasi dulu. Dulu saya ngasih berapa sama seperangkat alat sholat. Kan enggak loh, Pak, enggak dihitung loh. Itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh, Pak. Boleh itu. Terus misalnya apa? Apalagi, Pak, dalam pernikahan kan banyak atau tradisi itu. Intinya, Pak, bahwa judang saya enggak tahulah, pokoknya banyak itu. Itu selama tidak bertentangan dengan syariat, Bu, boleh. Yang kedua, membawa maslahah atau enggak, atau membawa mendatangkan madarat atau tidak. Tapi kalau memberatkan, Pak, perlu dikritisi atau tidak? Perlu itu. Yang dikritisi apa? Karena memberatkan gitu. Lah ya, Pak, berarti kalau enggak gowo enggak apa-apa kan? Ya. Enggak, ini misalnya gowo gitu. Dan dianggap tidak memberatkan ya enggak apa-apa. Tapi kalau memberatkan ya kayak itu loh, Pak. Orang seruan itu pakai uang itu hukumnya apa, Pak? Tapi ini sensitif, Pak, saya enggak mau bahas. Itu jadi wajib atau enggak? Wajib rai. Nah, nanti ada bahasan khusus, Pak. Tapi kalau nanti mengarah ke memberatkan, ya berarti apa? Boleh untuk dikoreksi itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, al-urf al-fasid, apa? Maka mukhalifan linasi syari'. Uruf, kebiasaan yang kontradiksi dengan nas syariat. Au yajlibu dararan, atau membawa ke mudaratan. Au yadfa maslahatan, atau menolak kemaslahatan. Contohnya apa, Pak? Ini banyak, Pak. Orang apa, Pak? Orang meminjamkan uang terus apa, Pak? Mengembalikan ada imbalan atau tambahannya, Pak. Meskipun itu umum, Pak, orang apa melakukan rentenir, Pak, itu biasa, dianggap biasa. Ganti ini apa, Pak? Memberikan apa? Jangka waktu atau tempo itu. Nah, atau administrasi. Kalau itu masuk riba, ya berarti apa, Pak? Tidak boleh, meskipun sudah umum dipraktikkan di masyarakat gitu.
Kemudian dalam pernikahan Pak, sudah umum ini di masyarakat. Kalau di pernikahan itu Pak, malamnya biasanya apa? Gaplean atau daduan itu Pak. Itu umum itu ya. Kalau nggak ada itu nggak rame Pak itu. Nah, kemudian mendem teler juga nggak apa-apa gitu. Itu meskipun tujuannya untuk meramaikan tuh Pak, apa eleke kan gitu. Tapi masalahnya ini kan bertentangan dengan syariat. Nah, sehingga ini dikategorikan apa? Al-urf al-fasid gitu. Oke ya, itu dari apa? Segi legalitasnya. Ada yang sahih, ada yang fasid gitu. Nah sekarang urf itu apakah dijadikan sumber hukum Pak? Dalam pandangan sebagian ulama Pak, urf itu dikategorikan sebagai sumber hukum. Dan bahkan lahir kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum. Mereka mencari dalil dari Quran dan Sunnah Pak. Dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urf. Ya Muhammad, ambillah al-afwa, pemaaf. Maksudnya disuruh menjadi orang yang apa? Pemaaf. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urf, dengan urf ini apa Mbak maksudnya? Dipahami kebiasaan. Tapi maksud ayat ini bukan urf kebiasaan Mbak, tapi ma'ruf, sesuatu yang baik gitu loh. Sehingga istidlal dengan ayat ini sebagian ulama menyoal Pak. Ayat ini konteksnya tidak bicara tentang kebiasaan, tapi yang ma'ruf. Meskipun ma'ruf itu awalnya sesuatu yang biasa, tidak dianggap aneh, tapi maksudnya sesuatu yang kebajikan, bukan yang menjadi kebiasaan atau adat atau tradisi. Kemudian hadis yang kedua Pak, ini yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk argumentasi bahwasanya urf itu sebagai sumber hukum. Sabda Nabi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi apa? Hasanun. Sesuatu yang dipandang oleh orang-orang muslim itu sebagai sesuatu yang baik, maka itu menurut perspektif Allah atau menurut pandangan Allah apa? Baik. Berarti kalau dipandang oleh masyarakat baik, pasti Allah bilang apa Pak? Baik gitu. Nah, tahlilan bagaimana? Nah makanya dengan tadi Pak aplikasikan ini uruf fasid atau uruf sahih gitu. Kalau yang bilang sahih ya mau ini sudah common, aduh mati semuanya ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau tahlilan? Ya, itu kan dianggap apa? Baik gitu. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini pemikiran mayoritas atau tidak, Pak? Mayoritasnya di Indonesia saja atau juga di negara yang lain? Itu kan perlu dikaji, Pak. Umum di Indonesia saja atau juga di negara lain. Kemudian bertentangan dengan syariat atau tidak, itu ya. Itu ya melihatnya. Nah, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Ini hadis ini, Pak. Dalam kajian hadis itu mauquf, Pak. Mauquf itu apa? Berhenti pada sahabat, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau hadis mauquf mujarrad berarti tidak boleh dijadikan apa landasan hukum. Nah, sehingga dalam pandangan pengarang kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh, Pak Abdul Karim Zaidan, beliau menjelaskan uruf itu tidak bisa menjadi sumber hukum secara independen, tapi dia pasti bergantung ke apa? Sumber hukum yang lainnya. Misalnya pada masalah mursalah, pada ijma, pada qiyas,
pada nas Al-Quran maupun sunnah. Artinya tidak bisa berdiri secara independen. Bisa dipahami atau enggak Pak? Bisa ya? Namanya uruf yang jadi sumber hukum itu tidak mungkin berdiri sendiri. Contohnya Pak, nikah yang mudah tadi. Jenengan dicatat nikahnya, lahir akte nikah. Itu jadi kebiasaan. Apakah lahirnya pandangan kalau nikah konteks sekarang harus keluar akte nikah itu hanya kebiasaan Pak? Tidak. Di antaranya apa Pak? Pakai kias aulawi, kias yang lebih apa? Lebih prioritas Pak. Contohnya kalau kita jual beli saja itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin apa? Ila ajalin musamma apa? Faktubu, suruh nulis. Sekarang nikah Pak. Kalau jenengan apa tadi berhutang, lebih mana sakral mana dengan pernikahan? Sakral nikah Pak. Karena nikah itu untuk selamanya Pak. Berhutang saja suruh nulis gitu. Yang kedua hadis a'linu bin nikah, suruh apa? Mengumumkan pernikahan. Konteks sekarang diantara mengumumkan itu ya catat gitu. Nah, artinya apa? Uruf ini tidak berdiri sendiri. Nanti ada beberapa pertimbangan yang mendukung apa Pak? Uruf tersebut gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat syarat legalisasi uruf Pak, yang pertama tidak bertentangan dengan nas. Tidak bertentangan dengan apa? Nas. Maksudnya uruf tadi harus menjadi uruf yang sahih, tidak boleh menjadi uruf fasid. Kalau fasid ya berarti kontradiksi dengan apa Pak? Nas Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua itu mutoridan atau ghaliban Pak. Maksudnya apa? Kebiasaan yang kuliah, yang umum, bukan yang parsial. Kemudian yang ketiga, uruf kebiasaan itu berlaku pada saat itu. Sehingga Pak, ijtihad ulama klasik itu sebagian ijtihadnya tidak relevan dalam konteks apa Pak? Modern. Di masa Imam Syafi'i jual beli mu'atot tadi Pak, yang cukup ngasih uang, ngasih barang, tidak ada akad apa? Ijab kabul. Dalam masa Imam Syafi'i itu cukup relevan. Tapi dengan perkembangan zaman sudah tidak apa? Relevan itu. Online itu Pak. Ya, termasuk online Pak. Itu kalau dalam fikih klasik yang nggak sah Pak. Ya karena nggak ada ijab dan qabul. Meskipun ada al-wasf Pak. Wasf itu ada deskripsi. Tapi kan masalahnya nggak ada ijab dan qabul secara lafdian, secara verbal. Yang ada secara apa Pak? Tulisan atau aplikasi Pak. Oke. Artinya uruf itu ditempatkan pada apa Pak? Zamannya. Sehingga nanti zaman semakin berubah, ijtihad fikih ya berubah. Tapi ini konteks muamalah duniawiyah Pak, tidak pada konteks ibadah. Karena ibadah itu sawabit. Namanya sholat ya tidak boleh diutak-atik. Zamannya maju, yang namanya duhur ya tetap 4, nggak boleh. Zaman nanti ke depan semakin sibuk Pak itu. Orang nggak punya waktu untuk sholat, sehingga sholat duhur 2 rakaat saja itu. Sholat subuh dinaikkan menjadi 4 gitu. Karena kan kita belum berangkat kerja, itu nggak bisa. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah? Ini yang kita sampai pada kesimpulan Pak. Di dalam pandangan Muhammadiyah Pak, uruf itu tetap dipertimbangkan. Dan justru Muhammadiyah sebagai harokah tajdidiyah Pak, gerakan tajdid tidak hanya purifikasi tapi apa? Dinamisasi. Sehingga ijtihad Muhammadiyah supaya lebih kontekstual harus mempertimbangkan apa? Uruf. Kalau Muhammadiyah menolak uruf,
berarti Muhammadiyah sama dengan menutup pintu ijtihad. Nah, sehingga di Muhammadiyah itu ada pengakuan tentang apa? Teori perubahan hukum, atau Muhammadiyah mengakui hukum itu bisa berubah sebagaimana ini pandangan ulama-ulama yang lainnya. Ya kaitannya apa? La yungkaru taghayyurul ahkam. Hukum itu tidak bisa diingkari. Maksudnya perubahan hukum itu tidak bisa ditolak. Sebabnya apa? Bitaghayyuri al-azminah, karena zamannya sudah berubah. Sebagaimana tadi jual beli mu'atot, zamannya sudah berubah, sekarang online. Wal amkinah, tempatnya juga berbeda. Kalau jenengan jual beli di Indonesia Pak, itu yang disebut rupiah itu ya yang disebut mata uang ya uang kita. Kalau misalnya rupiah itu kan kalau di India kan apa? Ya uang mata uang India. Berarti kalau kita jual beli ya sesuai mata uang yang berlaku. Nggak boleh jenengan maksakan, misalnya jenengan dari Malaysia gitu bawa uang itu apa tidak ditukarkan ke money apa changing Pak ya, langsung dibelikan sesuatu yang belikan pentol, penjual pentol harus mau. Itu nggak boleh Pak, karena tempatnya berbeda. Itu artinya apa? Perubahan tempat. Wa ahwal, keadaan. Kemudian yang terakhir ini wal awaid, yaitu adat itu. Nah, sehingga di manhaj tarjih Pak yang ditulis oleh Profesor Samsul Anwar, di sana dikatakan uruf itu apa? Ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan beberapa syarat Pak yang disebut uruf qanun itu. Yang pertama Pak, tidak kontradiksi dengan nas yang sharih. Yang kedua, ada nas, namun nas tersebut perlu untuk ditafsir atau reinterpretasi demi sebuah maslahat. Tapi ini nanti ada syarat-syaratnya Pak, karena tidak semua nas itu nanti diinterpretasi ulang tidak memenuhi apa Pak, kemaslahatan. Dan atau dalam hukum syara mengenai hal tersebut belum diatur. Ini beberapa syarat yang ditawarkan untuk mempertimbangkan adat atau uruf itu sebagai sumber hukum. Nah, sehingga uruf atau adat ini pernah dijadikan perspektif dalam putusan kita tentang putusan yang berkaitan dengan tuntunan seni dan budaya. Lahir di Monas Tarjih Malang tahun 2010 ketika Muhammadiyah perlu untuk merumuskan, karena apa? Seni dan budaya tidak berkembang di Muhammadiyah gitu. Ketika ada apa Pak? Ada drum band langsung divonis apa Pak? Haram. Sholawatan langsung divonis apa? Haram. Sehingga di dakwah Muhammadiyah tidak ada seninya Pak. Karena apa? Dikit-dikit apa? Haram itu. Nah, sehingga ketika itu dirumuskanlah tuntunan seni dan budaya. Artinya Muhammadiyah tidak pernah anti seni dan budaya. Sehingga seni dan budaya itu perlu diklasifikasikan menjadi 3 Pak. Yang pertama, budaya yang diakui oleh syariat, artinya budaya yang seirama dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini Muhammadiyah memakai kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sumber hukum. Dan ternyata Nabi Pak ketika mendakwahkan Islam, ketika itu Nabi mengakomodir budaya yang sudah ada di masyarakat apa? Jahiliyah. Artinya datangnya Islam itu tidak merombak budaya yang sudah ada, atau tidak asimilasi Pak. Ada asimilasi, ada apa? Akulturasi. Kalau asimilasi itu kan budaya yang apa Pak? Baru menghapus budaya yang lama. Tapi kalau akulturasi itu ada dialog antara dua budaya, ada yang diambil, ada yang ditinggalkan. Nah, contohnya Pak, dalam penentuan mahar untuk istri. Ini penting Pak, kita bab nikah Pak. Mahar itu hukumnya Pak, wajib atau sunnah Pak?
Wajib atau sunnah Pak? Masuk rukun nikah. Rukun nikah apa? Apa rukun nikah apa? Sighah, ijab dan qabul. Yang kedua apa? Apa Pak? Jenengan wis pengalaman apa? Wali. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Saksi, 2 orang saksi. Terus apa lagi Pak? Ijab kabul. Masuk ada mahar atau enggak? Ada mahar atau enggak? Enggak, mahar termasuk rukun nikah atau enggak? Jawabannya tidak Pak. Tapi wajib atau enggak? Wajib, karena suatu yang wajib tidak harus menjadi rukun. Meskipun rukun dan wajib itu kadang maknanya sama, tapi rukun nikah tidak ada mahar Pak. Itu maksudnya masuk rukun nikah, tapi laki-laki memberikan mahar, hukumnya apa Pak? Wajib. Wa atu apa? An-nisa as-saduqatihin apa? Nikhlah. Kalau laki-laki itu suruh ngasih nihlah atau mahar kepada istri. Tapi kalau jenengan nikah, dalam akad nikah tidak disebutkan maharnya Pak. Ini kalau tidak Pak, kalau disebut berarti nggak ada masalah. Masalahnya kalau tidak disebutkan nominal maharnya Pak. Nah, nikahnya sah atau enggak Pak? Jadi jenengan cuma qabil tu nikahaha wa taswijaha, gak sah Pak. Bi mahar menurutnya nggak usah, nggak disebutkan apa maharnya. Atau qabil tu saja. Kalau kita qabil tu itu sudah sah Pak. Tapi sama saksi sama naib mesti tidak disahkan Pak. Padahal kalau panahnya juga sah kan, kita qabil tu saja sudah sah. Atau na'am itu sudah sah. Tapi karena dianggap sakral tidak mungkin disahkan. Jenengan breset saedik ya tidak disahkan. Wong wis kiai wis ustad kadang yo gak disau Pak sini-sini wong. Mergo saksine nang jenengan disebut untuk pinter wi nek gak ngesau Pak. Tapi nang jenengan langsung pisan sah. Oh berarti saksine gak patok cerdas. Supaya jenengan dibilang agak pinter harus tidak mensahkan gitu. Pokoke ping pindho atau ping 3. Kembali ke tadi, kalau mahar tidak disebutkan dalam akad, sah atau enggak? Jawabannya sah Pak. Nikahnya disebut nikah tafwid. Tapi seumpama Pak, setelah itu apa? Jenengan menggauli istri atau istrinya meninggal Pak, kan wajib membayar mahar. Padahal seorang istri Pak boleh menolak digauli suami sampai apa? Maharnya dibayar. Kalau istrinya punya sikap kayak itu boleh-boleh saja Pak. Itu kan haknya apa? Istri. Makanya dalam Alfiyah Zubat apa Pak? Wa habsuha li nafsiha wifa qaha kama taraha qabadat sadaqaha. Kalau seorang istri itu menolak suaminya menggaulinya karena belum bayar mahar, itu boleh. Sebagaimana kalau jenengan tukang jahit atau tukang servis Pak, barang yang diserviskan yang dijahitkan sudah jadi, tapi karena berhubung jenengan belum bayar nggak dikasihkan, padahal barangnya miliknya siapa Pak? Miliknya siapa? Sing dandakna. Jenengan cuma memperbaiki tapi kok boleh apa Pak menahan tidak memberikan barang sampai terbayar. Sebagaimana istri Pak, kalau istri suaminya belum bayar mau digauli nggak mau itu boleh. Boleh ya. Sampai suaminya apa? Bayar. Tapi kalau misalnya istrinya rela, boleh atau enggak Pak? Ya boleh, malah seneng Pak. Belum bayar aja dia mau. Nah, kalau misalnya jenengan mengumpuli istri tersebut atau ternyata istrinya meninggal,
Tetap bayar mahar atau enggak, Pak? Tetap. Tapi masalahnya jenengan sudah gauli atau dia meninggal, maharnya dikasihkan wali, Pak, itu. Tapi jenengan belum menyebut nominalnya. Terus gimana, Pak? Kehormatan sudah jenengan apa? Rebut itu. Belum ditentukan jumlahnya. Terus cara melihatnya, besar mahar nominalnya dikembalikan kemana, Pak? Keumuman atau kepantasan atau apa, Pak? Atau adat atau tradisi di masyarakat tersebut. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, wa in yato au mata fardun au jibi kamahri asobati an-nasabi. Kalau seorang laki-laki menggauli istri tadi atau dia meninggal, maka mahar tetap wajib, tapi maharnya itu apa? Kamahri mithli asobati apa? Nasabi. Sebagaimana maharnya asobah dia, maksudnya kakaknya dulu maharnya berapa. Itu kan mengikuti apa, Pak? Adat atau keumuman. Berikutnya, kalau jenengan ngasih nafkah kepada istri, itu nominalnya berapa, Pak, sehari? Itu mengikuti tradisi, Pak, gak ada patokan apa tertentu gitu. Tapi kalau berlaku di suatu masyarakat, Pak, kalau jenengan gak ngasih misalnya sehari 50.000 itu dianggap apa, Pak? Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, berarti ngikuti masyarakat tersebut misalnya. Tapi kita nggak ada semacam itu, Pak. Kemudian berikutnya yang kedua, kebudayaan yang dulu kontradiksi dengan apa, yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu dilakukan apa, islamisasi. Contohnya syair-syair jahiliyah dulu digunakan untuk memuja berhala atau berhala di masyarakat jahiliyah. Kemudian sama Nabi apa, Pak? Diislamisasikan, digunakan untuk apa? Memuja Allah. Dakwah Wali Songo, Pak, dulu juga menjadikan budaya itu sebagai media apa, Pak? Dakwah. Tradisi budaya Hindu itu tidak langsung dihilangkan, Pak, tapi apa? Disisipkan nilai-nilai Islaman. Akhirnya masyarakat Indonesia yang notabene-nya dulu Hindu dan Buddha bisa menerima Islam tanpa peperangan. Tapi tantangan berikutnya, Pak, dakwah belum final, kemudian menjadi apa? Politik identitas itu. Sehingga menjadi bagian yang integral di masyarakat. Kalau budaya ini tidak dilakukan, ya apa? Tidak dianggap orang yang beragama atau memiliki kesolehan atau masuk ke kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi apa, tantangan kita. Kemudian yang terakhir, budaya yang bertentangan dengan syariat, ya tentu didahulukan apa, syariat, karena ini masuk apa, uruf fasid tadi. Contohnya banyak ya, misalnya budaya larung laut, budaya ngaben dan seterusnya. Mungkin sekian, Pak, ya, bisa ditangkap ya kurang lebihnya. Soalnya klasifikasinya cukup apa? Banyak tadi. Yang penting dipetakan masuk mana gitu. Qauli fi'li am khos fasid atau sahih gitu. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih 8:30 nih, saya kira sudah malam. 1:04. Monggo, Pak. Makhluk tiang, Pak. Kok jadi makhluk tiang? Makhluk tiang, dan duren makhluk tiang. Melok di piye, dhewean melok di mana? Kultur. Coba.
Ya mahalul qiyam itu pernah kita bahas Pak itu dulu. Ketika kita membahas tentang pro kontra seputar Maulid Nabi ya. Mahalul qiyam itu pertama terjadi di masa Imam Subki Pak. Imam Subki itu ada di enggak di I'anatul Thalibin Pak. TJA tidak sejauh itu Pak pembahasannya. Ketika ada kitab Maulid Pak, itu pernah kita bahas secara detail ya. Dibacakan untuk menyanjung Nabi, karena kitab Maulid itu kan intinya isinya 3 Pak. Yang pertama bicara sejarah perjalanan hidupnya Nabi dari lahir sampai meninggal. Yang kedua isinya sanjungan atau pujian. Yang ketiga sholawat itu. Dan kitab Maulid ini kan banyak dari Tiba, kemudian Barzanji, Maulid Azab, kemudian Qasidah Burdah itu. Al-Imam Al-Busiri. Dan dalam pembacaan Maulid itu Pak, ada yang disebut dengan mahalul qiyam itu. Di kitab Maulid itu ya. Itu saya lupa redaksinya ya. Di sana ada istihsan. Istihsan itu apa kemarin? Menganggap baik waqad istihsana al-qiyam a'immatun dawu riwayah wa rawiyah, kalau nggak salah gitu ya bahasanya. Telah menganggap baik al-qiyam berdiri para imam yang ahli periwayatan dan ahli nakal Pak, akal dan nakal gitu loh. Maksudnya ulama yang menguasai 2 bidang ilmunya. Tapi dalilnya Pak istihsan. Istihsan kemarin apa maknanya? Menganggap sesuatu itu baik. Lah mahalul qiyam itu konteksnya ibadah atau muamalah duniawi Pak? Kalau ibadah jelas tidak bisa pakai istihsan. Tapi kalau muamalah duniawi Pak? Jenengan ada siapa misalnya yang jenengan ada bupati datang ke sini, kira-kira berdiri atau nyantai saja Pak? Yang bilang nyantai berdiri Pak. Untuk apa? Untuk menghormati. Boleh Pak? Boleh atau enggak? Tapi kok mahalul qiyam qasidahnya yang datang Nabi kok enggak jenengan anggap boleh gitu? Nah itu pentingnya untuk memetakan masalah semacam itu Pak. Masalahnya kalau jenengan berdiri menghormati bupati itu konteks ke duniaan, nggak ada unsur apa-apa gitu. Sekedar menghormati, tidak lebih daripada itu. Oh saya tadi habis menghormati bupati dengan berdiri, nanti saya masuk surga kan? Tidak ada, nggak biasa saja gitu. Nyeneng nono. Tapi kalau mahalul qiyam dalam konteks pembacaan Maulid Nabi, mahalul qiyam itu ada nilai akidahnya, kepercayaan rohnya Nabi datang, sehingga Nabi kita sambut dengan berdiri. Itu masuk konteks ibadah juga gitu. Konteks ibadah, sehingga beda gitu. Kalau menggunakan istihsan model itu boleh atau enggak Pak? Tidak. Makanya di kitab I'anatul Thalibin Pak, di sana dikatakan ya, jarot al-adah. Pas Pak, ini saya tanpa persiapkan. Jarot telah terjadi al-adah kebiasaan atau tradisi. Maksudnya kita pas bahas adat. An-nasa idza sami'u dzikra wad'ihi. Masyarakat atau orang ketika mendengar cerita kelahiran Nabi, yaqumuna ta'dhiman lahu,
Mereka semuanya berdiri untuk memuliakan Nabi. Wa hadzal qiyam, dan berdiri ini mustahsanun, dianggap apa? Baik. Lima fihi min ta'zimin Nabi, karena ada unsur memuliakan Nabi. Wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummah, dan telah melakukan yang demikian apa? Kebanyakan dari ulama-ulama umat ini, alladzina yuqtada bihim, yang mereka dijadikan apa? Panutan. Siapa? Minhum al-Imam As-Subki. Di antara mereka Imam siapa? Subki. Makanya ketika perayaan Maulid Nabi di Syria, Pak, di Masjid Jami' Syria, itu kan dibacakan Maulid Nabi, kemudian Imam Subki berdiri. Tapi Imam Subki, Pak, dalam kajian banyak ulama, Pak, berdirinya Imam Subki itu karena dia beranggapan Nabi, ruhnya Nabi datang, atau berdirinya itu karena ada udzur, Pak. Misalnya apa? Capek, duduk, kemudian mau pipis, ataupun yang lainnya, sehingga berdirinya Imam Subki itu kan nggak ada keterangan. Beliau berdiri karena sebab apa? Tapi bagi yang pengagum Makhlul Qiyam, Pak, dibawa kalau berdirinya Imam Subki, karena Imam Subki meyakini rohnya Nabi sedang datang, sehingga dihormati atau disambut tadi, Pak. Padahal berdirinya Imam Subki itu masih ada beberapa kemungkinan gitu. Kan pernah kita bahas, Pak, itu ya. Nah, yang kedua, ini perilakunya siapa, Pak? Imam Subki. Ketaruhlah misalnya Imam Subki betul-betul berdiri, Pak, meyakini Nabi datang. Apakah perbuatan Imam Subki itu bisa dijadikan landasan hukum, Pak? Tidak. Dari sumber hukum yang kita bahas, Pak, primer yang sekunder, masuk atau enggak? Pendapat atau perilaku ulama, ada enggak, Pak? Tidak ada. Kalau sahabat ada kajiannya kan gitu. Tapi sahabat pun tidak yang hasil ijtihad sahabat, Pak, harus yang berdasar pada Nabi atau yang punya apa? Sahabat itu melakukan sesuatu memang mengikuti apa, Pak? Perintah atau sunnahnya Nabi, itu pun ada syaratnya, Pak. Bukan sekedar apa perilaku atau ucapan sahabat, kan ada syaratnya. Yang di sini perilakunya Imam Subki itu bukan termasuk sumber hukum. Nah, meskipun ini jadi adat, ibarahnya atau takbirnya kitab I'anatul Thalibin, Pak, Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, jarot wis lumaku opo al adatu pengadatan, sudah menjadi tradisi atau budaya. Berarti jenengan tinggal tadi uruf, dilihat dari segi legalitasnya masuk mana gitu. Fasid atau sahih, itu dua perspektif, Pak. Bagi yang pro maulid dan mengultuskan ya masuk uruf sahih. Bagi yang tidak ya pandangannya tadi fasid. Ya itu ya jawabannya. Yang lainnya enggak ada ya. Ya, ya. Ya itu tantangan kita, Pak, itu. Ya meskipun tetap harus apa? Bil hikmah wal mau'idzah apa? Hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ya minimal ya kalau terpaksa gitu ya, diniati berdiri biasa saja, Pak. Tapi kalau memungkinkan ya enggak usah dilakukan. Hah? Tapi kalau di Muhammadiyah terus mempelopori itu, ya itu yang jelas nggak baik, Pak, ya. Nanti pengukuhan PCM juga ada Makhlul Qiyamnya, Pak. Oh, itu. Oke, mungkin sekian, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.